saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Darussalam Komplek Kemhan Mabes TNI Pondok Gede Bekasi. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang pada intinya bagaimanakah kita mampu mengaplikasikan peristiwa yang luar biasa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dunia kekinian, yaitu pada saat ini insya Allah. Tema ini akan diangkat oleh guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Ustadz Arifin Nugroho dan Ustadz Atu Aswan Faisal. Dan seperti biasa, insya Allah nanti kami siapkan 3 segmentasi untuk memperdalam tema kita. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, begitu juga para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, wabil khusus yang kita cintai kiai kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan pada detik-detik akhir di tahun 1443 Hijriah ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk pada tahun yang baru. Tahun baru buat kita, insya Allah mudah-mudahan teriring doa Allah akan limpahkan keberkahan dan kebaikan yang jauh lebih baik lagi daripada tahun yang sekarang. Ketika berbicara hijrah, hijrah itu adalah gambaran perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bayangkan, Nabi SAW dengan para sahabat ketika berhijrah itu Bapak dan Ibu, bukan berhijrah untuk mendapatkan kenikmatan dunia.
bukan berhijrah untuk mempertahankan kedudukan dan jabatan, tapi berhijrah untuk menyelamatkan iman yang ada di dalam dada. Walaupun mungkin detik-detik hijrah itu diawali dengan kezoliman kafir Quraisy yang begitu luar biasa, tetapi pada prinsipnya kalau hanya sekedar kezoliman yang menyakiti fisik para sahabat Nabi SAW, itu tidak ada artinya di hadapan para sahabat. Tetapi ketika kondisi makin membuat buruk untuk keimanan, kondisi membuat buruk untuk ketauhidan, maka Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum berhijrah. Perjuangan. Bayangkan perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah dengan tekanan, dengan kejaran orang-orang kafir Quraisy yang siap membunuhnya. Perjuangan. Hijrah adalah gambaran pengorbanan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Bukan pengorbanan untuk mendapatkan dunia, tapi pengorbanan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada satupun dari sahabat Nabi SAW dan Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah membawa apa yang mereka miliki dari dunia. Tidak ada. Bayangkan semuanya ditinggalkan di Mekah. Bukan ringan. Mereka yang sudah jadi triliuner ketika berada di Mekah. Mereka yang sudah menjadi pemimpin ketika berada di Mekah. Mereka yang sudah mendapatkan banyak kedudukan ketika berada di Mekah. Semua ditinggalkan untukmu ya Allah. Coba bayangkan. Meninggalkan dunia untuk Allah. Orang sekarang betapa banyak meninggalkan Allah untuk dunia. Tapi sekarang buktinya nampak. Mereka-mereka yang berkorban, mengorbankan dunianya untuk akhiratnya, Allah muliakan mereka. Dan berapa banyak manusia-manusia yang meninggalkan Allah untuk dunianya, Allah hinakan sehina-hinanya. Pengorbanan, enggak ada yang dibawa. Abdurrahman bin Auf punya sekian banyak dari harta dunia, satu pun tidak dibawa. Pengorbanan, hijrah, bukan sekedar pindah. Nabi SAW dengan para sahabatnya mengajarkan kepada kita tentang makna hijrah. Hijrah adalah persaudaraan. Karena bagaimana kita lihat, Nabi SAW ketika sampai di Madinah tidak bawa apa-apa. Sahabat Nabi SAW ketika berangkat dari Mekah menuju ke Madinah tidak bawa apa-apa. Dan mereka harus hidup di sana sebagai pendatang. Ketika Nabi SAW persaudarakan di antara mereka, satu di antara ratusan contoh yang ada. Contoh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi'. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Punya banyak harta ketika berada di Mekah. Datang ke Madinah tidak punya apa-apa. Ketika dipersaudarakan dengan seorang Sa'ad ibn Rabi' yang juga punya kekayaan, kala itu Sa'ad ibn Rabi' langsung mengatakan, wahai sahabatku, wahai saudaraku, udah bukan sahabat lagi, wahai saudaraku Abdurrahman, bolehlah sebelum ini kita bersaing secara bisnis, bolehlah sebelum ini kita saling mengincar pasar satu dengan yang lain, tapi sekarang engkau saudaraku, ambil apa yang kau mau dari harta yang aku miliki, ambil untukmu. Coba bayangkan. Bukan karena ingin disebut sebagai pahlawan di hadapan Nabi, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, persaudaraan. Dan bagaimana hijrah mengajarkan kepada kita tentang makna kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di malam di mana orang-orang Quraisy sudah siap untuk menghunuskan pedangnya membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu dipanggil sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wahai Ali, gantikan aku di sini. Ini bukan karena Nabi takut dengan apa yang sudah dimakarkan oleh Quraisy, tidak. Tetapi Nabi mengikuti perintah Allah yang disampaikan melalui Jibril. Maka digantikanlah di situ dan sahabat Ali tidak ada satupun kalimat di mana beliau menolak ataupun enggan. Tidak, dengan senang hati, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Padahal kala itu sudah betul-betul tahu secara teori tebasan pedang itu akan mengenai beliau. Tapi seolah kematian menjadi sesuatu yang indah jika itu harus dipersembahkan demi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan hijrah yang begitu panjang singgah
Di saat singgah harus masuk ke dalam sebuah gua. Di Jabal Thur, di atas ada gua. Begitu duduk bersama bagaimana kita mendengar cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq yang menemani tidur Nabi SAW, dan ketika Nabi sedang tertidur di situ dengan lelapnya, tiba-tiba mata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat kepada satu lubang yang belum ditutup. Takut keluar sesuatu yang membahayakan, takut keluar hewan membahayakan, maka dijulurkanlah kaki itu ke lubang itu. Dan ternyata di dalam lubang itu ada binatang berbisa. Disengat kaki Abu Bakar As-Siddiq, tidak sedikit pun mengaduh supaya tidak terganggu tidur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya membiru badan beliau, menetes keringat, jatuh di tubuh Nabi yang mulia. Baru Nabi kala itu terbangun dan bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ada apa gerangan?" Apa jawaban Abu Bakar? Apakah seketika itu langsung mengadu dan menyampaikan? Tidak. Abu Bakar hanya mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah, lanjutkan tidurmu. Lanjutkan tidurmu." Coba bayangkan. Tapi Nabi SAW memahami perubahan yang ada di wajah sahabatnya itu. Maka langsung mengatakan, "Tidak wahai Abu Bakar, ada sesuatu." Baru disampaikan, "Ya Rasulullah, saat engkau tadi tertidur, aku lihat ada satu lubang yang belum tertutup. Aku takut ada binatang berbisa yang mengganggu dan mengancam nyawamu. Aku julurkan kakiku. Dan ternyata di dalamnya Allah takdirkan ada binatang yang menyengatku." Coba bayangkan, nyawa dipertaruhkan untuk membuktikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah cerminan buat kita Bapak dan Ibu. Kira-kira dari perjalanan hijrah yang sudah begitu mulia kisahnya ini, bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memutuskan bahwa umat Islam harus memiliki tahun, maka tonggak yang diambil untuk menjadi awal tahun bagi umat Islam adalah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Di antaranya agar peristiwa-peristiwa ini setiap tahun berulang di telinga kita, berulang di mata kita, berulang di hati kita. Sehingga peristiwa itu mampu untuk membuat kita menjadi orang yang memimpin peradaban kembali. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pelajaran penting yang patut kita petik dari sebuah perjuangan yang sangat dahsyat sekali. Ada ancaman di sana dan bukan sekedar ancaman gertak sambal. Orang-orang kafir Quraisy memang sengaja membunuh Rasulullah SAW. Kalau kita berkesempatan naik ke Jabal Thur yang sekitar tingginya adalah 1.400 meter, memang sangat berliku-liku. Dalam arti sampai ke gua ini, kalau orang kafir mengejar beliau, ini sungguh-sungguh ingin membunuh Rasulullah. Masya Allah, betapa berat perjuangan Rasulullah. Lantas bagaimanakah kita mampu mengaplikasikan perjuangan berat seperti itu dalam kondisi kekinian? Insya Allah Ustadz Azwan akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.